Acara ini disponsori oleh Yakesma, Lembaga Amil Zakat Nasional Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Fahmi, balik lagi di podcast Ramadan bersama Al-Fahmi, podcast inspiratif dan edukatif yang akan menemani teman-teman semua pada Ramadan kali ini. Perkenalkan, saya Ali Tufatul Fairuz, siswa kelas 11 SMIT Al-Fahmi Boarding School Palu. Dan saya Muhammad Ringat Razaki Marjoni, siswa kelas 10 SMIT Al-Fahmi Boarding School Palu. Oke, pertama-tama kita sapa dulu teman-teman yang penonton di rumah. Iya. Halo semuanya. Halo. Kami berdua akan menjadi host yang akan membahas tentang podcast di episode kali ini. Razaki, apa kabar? Baik. Bagaimana puasanya sepanjang hari kedua ini? Bisa dilihat sudah mengantuk, sudah berat banget puasa, padahal baru hari kedua loh. Emang kamu puasa udah hari kedua? Iya. Atau masih hari pertama? Hari kedua. Hari kedua? Iya. Berarti tanggal 18 ya? Iya, ngikut Muhammadiyah. Iya, alhamdulillah. Saya juga udah hari kedua nih. Kalau Kak Alif bagaimana puasanya? Alhamdulillah lancar, tapi ya sama sih, butuh penyesuaian di awal ya. Iya. Di podcast kali ini kita akan bahas suatu tema yang puasa bukan cuma menahan lapar. Ya. Jadi puasa ini apa? Ya kan kita tahu puasa itu, mungkin kita taunya puasa itu hanya menahan lapar dan menahan haus. Padahal itu bukanlah inti utama dari puasa. Ya memang kita tahu pasti kita menahan makan, menahan dari minum, tapi puasa sejati ialah puasa menahan emosi, menahan amarah, dan menahan dari segala perbuatan yang buruk. Nah, berbicara tentang emosi, Razaki, coba saya ingin tanya nih, menurut kamu lebih susah mana, menahan lapar puasa, haus, atau menahan emosi di saat puasa? Kalau aku ya menahan emosi ya. Menahan emosi pas saat teman di sebelah udah pada mokel semua, padahal masih siang loh. Awal Ramadan mana yang mokel? Jelas ada lah. Oh gitu, astaga. Padahal baru hari kedua loh. Belum nyampe 12 jam, masih 6 jam udah pada mokel. Bisa-bisanya nggak tahan ya. Ya mungkin beda-beda ya. Mungkin teman kamu anak kecil kali mokel siang-siang. Enggak lah. Enggak juga. Enggak. Ya, semoga teman-teman kita yang berpuasa di luar sana, termasuk diri kita sendiri, diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah, diberikan kekuatan agar bisa menyelesaikan puasa dengan sebaik mungkin. Amin. Jadi secara definisi puasa itu memang menahan lapar dan haus, tapi maknanya lebih dalam gitu ya. Iya. Maknanya lebih dari sekedar itu. Iya, puasa kan membuat kita menjadi improve dari sebelumnya, membuat kita upgrade diri yang sebelumnya masih kualitas hidupnya yang begitu-begitu saja jadi lebih baik, dan ibadah diperbanyak, dan semoga setelah kita banyak beribadah di bulan Ramadan ini itu akan tetap istiqomah sampai selanjutnya ya. Amin, amin. Nah teman-teman, lebih dalam mengenai makna puasa lebih dari sekedar menahan lapar dan haus, bagaimana menurut kamu tentang orang yang menganggap puasa itu sebagai siksaan, hal yang menyiksa, hal yang gak enak? Gimana menurut kamu? Kalau menurutku ya memang kelihatannya agak menyiksa ya. Dari pandangan manapun pasti kelihatannya pasti menyiksa. Padahal udah dibuktiin oleh dokter kemarin dari Jepang kan? Ya, jadi ada penelitiannya teman-teman. Di tahun 2016 seorang dokter dari Jepang mendapatkan hadiah Nobel karena penelitian mengenai puasa. Jadi puasa ini terbukti mencegah tumbuhnya sel-sel kanker. Kanker itu autofagi namanya, proses autofagi dalam tubuh. Jadi puasa bukan cuma siksaan karena dia memiliki banyak hikmah, begitu ya? Iya. Dan juga katanya ada dua nih kenikmatan puasa. Jadi kenikmatan yang pertama bagi orang berpuasa adalah kenikmatan saat di dunia. Saat dia berbuka itu ada kenikmatan dalam situ. Kemudian kenikmatan yang kedua bagi orang berpuasa adalah ketika di akhirat. Puasa itu menjadi amal yang akan memberatkan timbangan untuk masuk surga. Iya. Kalau kita berpuasa, jujur aja ya, mungkin saat kita berbicara sama teman, mungkin mohon maaf ya, mungkin mulutnya agak bau. Padahal sebenarnya bau mulut orang berpuasa itu lebih baik daripada minyak wangi kasturi. Ya, di akhirat bukan dunia. Tetap harus gigi ya.
Ya, tapi tetap kita harus tetap sikat gigi ya. Iya. Lalu bagaimana tentang hadis bahwa puasa itu melindungi kita dari hal-hal negatif? Kan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyamu junnatun." Artinya puasa itu adalah perisai. Hadisnya diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Nah, puasa adalah perisai. Gimana tuh maknanya? Ya, maknanya kan puasa sebagai perisai. Tentu artinya melindungi kita. Melindungi apa ya? Kira-kira. Ya, melindungi dari hal-hal negatif, dari hal-hal yang merugikan kita, yang sia-sia. Itu semua termaksud dalam perisai, yakni puasa sebagai perisai. Makanya di bulan Ramadan ini kita disuruh memperbanyak amal-amalan baik agar kita bisa meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Dan juga kalau kita terbiasa dengan kebaikan-kebaikan tersebut ataupun istiqomah, maka kita seterusnya akan tentu meninggalkan dosa-dosa sebelumnya. Jadi makna perisai dalam hadis tersebut adalah selain melindungi dari perbuatan-perbuatan maksiat, puasa juga melindungi kita dari penyakit-penyakit yang mungkin muncul dalam tubuh ya. Iya. Karena itu menjaga kesehatan juga teman-teman. Mantap ya berpuasa. Iya. Dengan mengetahui hikmahnya kita jadi lebih semangat, jadi lebih tidak menganggap puasa sebagai siksaan, sebagai hal yang berat. Ada satu lagi tantangan yang mungkin cukup patut diperhatikan di puasa kali ini tahun ini, yakni soal masalah screen time. Nah, Puasa, banyak orang berpuasa ya, kalau kita berpuasa kita jadi malas, kita jadi rebahan mulu, scroll mulu, main HP gitu. Nah, itu gimana tuh? sebenarnya itu setuju banget sih. Pasti kita di era digital sekarang rata-rata sudah punya handphone, Ya, sudah punya laptop, yang dimana tangan kita itu tidak bisa lepas dari kedua barang tersebut. ya. Yang sebenarnya itu adalah buatannya orang-orang barat sana untuk Ya. membuat kita terlena. Cuman ya pasti ada juga manfaatnya. Seperti orang-orang sekarang yang berbagi-bagi dan di share. Ya bukan, sebenarnya itu bukan ria ya. Cuman itu tergantung niat. Jadi tergantung penggunaan lagi ya. Iya. Tapi banyak ya dampak negatifnya, kayak ada yang membagi-bagikan makanan-makanan yang sangat menggoda. Ya itu dosa besar itu. Kalau lagi scroll terus tiba-tiba muncul makanan, nah itu. Iya. Kan kita di bulan suci Ramadan juga dianjurkan untuk perbanyak tadarus ya. Iya. Jadi mungkin kalau seandainya buka HP, buka laptop, cobalah sekali-sekali ini buka Al-Quran gitu kan, Iya, biar kita ngaji. Kalau bisa sekalian download saja itu Al-Quran di HP, terus itu taruh paling besar di depan wallpaper kita semua, Ya, supaya jadi pengingat kita. sepertinya bahaya loh ya kalau HP nggak ada aplikasi Al-Qurannya. Walaupun mungkin Al-Quran mungkin sudah ditaruh di meja situ, tapi tetap pasti HP yang paling utama dipegang. Jadi puasa kita batasi makan minum, batasi jaga emosi, batasi juga HP-nya. Iya. Batasi juga penggunaan scroll TikTok gitu. Ya, bukan dilarang ya, cuman batasi saja sedikit Iya. demi sedikit. Karena itu juga menghindari brain rot ya. Iya. Ya brain rot, nanti kita jadi malas mikir. Masa udah malas gerak, malas mikir lagi. Iya, parah banget. Nah teman-teman semua, di antara banyaknya hikmah dari berpuasa di bulan suci Ramadan, salah satunya ialah untuk meningkatkan rasa empati dan kepedulian kita terhadap sesama. Dalam Islam sendiri, kita dianjurkan untuk bersedekah, berinfak, dan bayar zakat. Jadi kira-kira tahun ini kita zakatnya di mana ya? Bagi teman-teman yang menyalurkan zakat, bisa melalui Yakesma Sulawesi Tengah, Yayasan Kesejahteraan Madani, suatu lembaga amil zakat yang telah tersertifikasi nasional oleh Kementerian Agama, serta dikenal terpercaya dan transparan. Ya, betul. Harta yang dititipkan untuk disalurkan kepada anak yatim, duafa, dan pendidikan program kegiatan pembelajaran. So, tunggu apa lagi? Bayar zakat. Iya, Kesma aja. Hikmah lain dari puasa ialah untuk mengajarkan kita untuk tidak boleh marah. Iya. Kan Rasulullah SAW bersabda, jika ada yang mencaci makimu atau merahimu atau membuatmu emosi ataupun mengajakmu berkelahi, maka cukup katakanlah inni shaimun, yang artinya aku sedang berpuasa.
Oh, jadi ini ada kaitannya sama puasa itu sebagai perisai ya. Jadi Iya. kita mesti sadar, aware bahwa kesempurnaan puasa itu didapat dengan menahan emosi. Iya, Nah, jadi itulah hikmah latihan menahan emosi dari puasa. Masya Allah. Karena Rasul bilang juga ya kalau orang yang paling kuat bukan orang yang pandai bergulat, tapi ya, yang tapi bisa paling bisa mengendalikan diri sendiri, menahan emosinya. Itu adalah orang yang paling kuat, bukan orang yang besar badannya, mampu berkelahi. ya. Karena yang lebih sulit ya, mengendalikan emosi itu sulit ya. Iya. Apalagi di saat kita sedang lapar, haus, Iya. kondisi panas cuaca. Ini Palu ini panas loh. Wih, dari kecil tinggal di Palu tapi juga masih panas. Jadi tantangan terbesar juga itu ya. Ya, Kita jadi- hidup di Indonesia. Tantangan puasanya bertambah. Iya. Kita tinggal di Palu. Jadi lebih sulit dari sebelumnya. Udah panas ya kan. Tapi ya itu semua dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Iya. taala. Amin amin ya rabbal alamin. Justru lebih sulit dalam saat berpuasa, lebih banyak pahalanya. Ya, mantap sekali. Dengar tuh teman-teman kata Razaki. Makin sulit berpuasa makin banyak pahala ya. Iya. Jadi kalau sudah sulit jangan cari permudah kayak mandi terus agar segar atau cuci mulut terus agar enak mulutnya terasa banyak air. Padahal sedikit-sedikit dimasukkan dalam tenggorokan. Sepertinya semua orang pernah melakukan itu ya. Saya juga pernah. Ya, semoga ibadah puasa tahun ini semakin lancar, makin baik ya kan. Ya, amin. Oke teman-teman, sebagai upaya ya biar ada progres Ramadan kita kali ini, mungkin kita bisa sama-sama menanyakan pertanyaan reflektif pada diri kita sendiri. Misalnya kayak bagaimana sih Ramadan yang kita inginkan, bagaimana Ramadan yang ingin kita capai, dan sejauh apa usaha kita untuk meraih itu. Iya. Karena tanpa adanya introspeksi, tanpa adanya refleksi pada diri sendiri, kita mungkin rasanya berkembang tapi belum semaksimal yang kita inginkan. Benar. Mulai dari yang kecil, satu kebiasaan, satu perubahan, dan satu kebiasaan. Karena Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki diri ya. Iya. Melatih diri kita jadi lebih baik. Semoga kedepannya apa yang kebiasaan kita tumbuhkan di bulan suci Ramadan bertahan sampai bulan-bulan berikutnya. Iya, amin. Jadi bukan cuma di Ramadan saja. Iya, semoga istiqomah terus ya. Istiqomah, wah itu istiqomah kata kuncinya. Iya. Istiqomah itu sulit ya, karena Sulit banget. Allah lebih mencintai amalan yang sedikit tapi terus menerus ya, ketimbang amalan yang meledak di awal tapi surut. Iya. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk menjalankan ibadah Amin. sampai akhir hayat. Oke teman-teman, sepertinya sesi podcast kita segitu dulu ya ngomongnya. Iya. Masih ada episode-episode selanjutnya yang bisa teman-teman tonton bersama teman-teman yang lain. Iya. Terima kasih Razaki telah menemani ngobrol sejauh ini. Tapi sebelum itu baiknya kita ke sesi challenge dulu. Oh, ada challenge katanya. Karena ada refleksi, ada challenge juga. Masa Wis. cuman refleksi? Iya, benar sekali. Jadi apa challenge-nya? Untuk teman-teman penonton yang Untuk sahabat-sahabat Alfami, challenge kita pada hari ini ialah bisakah kita menahan emosi pada hari ini, dan bisakah kita mengurangi screen time kita dalam menggunakan gadget kita? dimulai dari kebiasaan kecil ya? Iya, dimulai dari kebiasaan kecil, dan kebiasaan kecil itu akan menjadi bukit lama-lama. Dari kecil menjadi bukit. Jadi mulai hari ini, kalau bukan hari ini kapan lagi? Iya, karena satu perubahan kecil itu bisa mengakibatkan besar dampaknya. Seperti ada cerita itu rayap yang memakan perahu, terus kru kapal bilang tidak usah dipedulikan. Iya. Ternyata pas hari-hari seterusnya tiba-tiba itu kapal sudah masuk air, karena itu meremehkan hal kecil. Jadi kita tidak boleh meremehkan hal kecil. Jadi dari perubahan kecil kita bisa seterusnya istiqomah dan lain-lain. Jadi itu adalah challenge dari kita untuk sahabat Alfami. Oke, dan jangan lupa teman-teman yang melaksanakan challenge itu mungkin bisa direkam sebagai pengingat, sebagai pengingat dan inspirasi bagi teman-teman yang lain. Iya. Nggak apa-apa di posting di sosmed kan? Iya. Challenge-nya. Oke,
Terima kasih teman-teman semua yang telah menonton sesi episode 2 di podcast Ramah kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Kami sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini disponsori oleh Yakesma, Lembaga Amil Zakat Nasional Sulawesi Tengah.